Selamat sahabat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, khususnya jemaat Getsemani, Gerbang Mutiara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita sepanjang 1 minggu belajar dari buku pelajaran sekolah sahabat kita, tiba waktunya kita belajar dari pelajaran terakhir sahabat ke-13, dari debu kepada bintang-bintang. Begitu banyak pelajaran, materi-materi, sumber-sumber yang bisa kita pelajari, sehingga saya yakin kita semua akan semakin diperkaya, semakin diperlengkapi oleh pelajaran-pelajaran yang sangat baik. Dalam pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, ayat hafalan dari pelajaran kita terdapat dalam Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kalau kita mempelajari Daniel pasal 12, yang merupakan pasal pengunci dari kitab Daniel atau pasal terakhir. Setelah kita mempelajari begitu panjang tentang nubuatan Tuhan melalui kitab Daniel, yang membuat kita sepertinya berkerut wajah kita, sepertinya begitu sangat sulit untuk kita mengerti. Tetapi pasal 12 ini memberikan sebuah gambaran yang menyejukkan hati, karena di dalamnya ada satu janji, jaminan, dan berkat Tuhan yang indah bagi saudara dan saya sebagai umat-umatnya yang setia. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, perlu ditegaskan bahwa melalui pernyataan Daniel, khususnya di pasal 12 ayat 4, maka untuk sementara waktu sampai zaman akhir, nubuatan Daniel ini akan dimeteraikan. Barulah melalui pernyataan kepada Yohanes di dalam kitab Wahyu, hal itu akan dibuka kembali. Itulah sebabnya nama buku itu disebut Wahyu atau pernyataan. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa pada zaman akhir, nubuatan Daniel dan Wahyu akan dipelajari dan sebagai akibatnya, maka pengetahuan tentang nubuatan Daniel dan Wahyu akan terus bertambah. Itulah makna utama dalam Daniel 12 ayat 4. Orang-orang yang dapat memahaminya hanyalah orang-orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita bisa membaca dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, demikian juga dalam Mazmur 1, Mazmur 19, Mazmur 119 maksud saya. Itu akan kita pahami bahwa yang disebut orang-orang bijaksana adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasal 12 ini, ada beberapa janji yang dinyatakan yang memberikan indikasi tentang sebuah konsep yang kita kenal dengan sebutan Immanuel atau Allah beserta dengan kita, atau sebuah tuntunan Allah bagi umatnya sampai dengan akhir zaman. Nah, saudara sekalian, inilah kira-kira garis besarnya. Pada waktu itu, Mikael akan muncul, atau dalam bahasa ayat ini disebutkan berdiri dalam ayat 1. Peristiwa ini akan terjadi pada saat masa pengadilan yang dinyatakan di dalam Daniel pasal 7 yang sudah kita pelajari waktu lalu. Itu sudah selesai.
Pengertiannya demikian. Pada waktu duduk, yaitu Daniel 7 ayat 10, mengartikan hal itu dimulai. Dengan demikian, pada waktu berdiri, dalam Daniel 12 ayat 1, itu diartikan adalah selesai. Pada saat itu, pintu pengasihan akan tertutup. Kemudian umat manusia akan mengalami apa yang Daniel 12 ayat 1 sebutkan. Dengan suatu waktu kesesakan yang besar. Nah, saudara sekalian, inilah pengalaman umat manusia di saat 7 malapetaka sebelum kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Ini bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal 16 sampai dengan pasal 18. Nah, pada saat itu Mikael akan mendampingi anak-anak bangsa pilihannya. Karena Allah berfirman, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dalam Daniel 12 ayat 1. Saudaraku, inilah pengalaman di suatu waktu yang penuh kesesakan, yaitu 7 malapetaka. Namun Yesus Kristus selamanya tetap menjadi sahabat yang setia untuk menolong melalui kehadiran Roh Kudus. Atau itulah konsep Immanuel, Allah beserta kita. Namun ini merupakan sebuah penerapan pertama. Untuk penerapan kedua, tentang pada waktu itu umat Allah akan diluputkan, itu berlangsung pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi, saudara sekalian, kalau kita mau melanjutkan di dalam Daniel 12 ayat 2, ada satu janji kebangkitan bagi umat yang benar dan menang. Ada satu janji. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa Daniel 12 ini mengandung satu janji yang membawa kedamaian bagi saudara dan saya sebagai umat-umat yang mengasihinya. Boleh apapun terjadi, bahkan kematian, tetapi janjinya akan ada kebangkitan bagi umat-umat yang benar dan yang menang. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, bahagianya orang yang bersaksi demi kebenaran digambarkan di Daniel 12 ayat 3. Yaitu dikatakan, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi, saudara dan saya yang memiliki kerinduan untuk menjadi bintang, penerang, menjadi penuntun langkah setiap orang di sekeliling kita, yang menjadi saksi untuk membawa setiap orang tertuju kepada pandangannya kepada Kristus. Berbahagialah orang yang demikian. Nah, kalau kita lompat dalam ayat ke-12, dijelaskan bahwa berbahagialah yang menantikan kedatangan Yesus. Tidak ada yang sia-sia. Walaupun dalam menantikan kedatangannya itu akan penuh dengan rintangan, halangan, dan satu tantangan yang luar biasa. Tetapi upahnya besar. Berbahagia bagi saudara dan saya yang selalu menantikan kedatangannya. Saudara sekalian, ucapan bagi Daniel yang boleh juga diterapkan bagi semua umat Allah yang setia. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13,
Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jaminan Tuhan berlaku bagi Daniel dan bagi setiap orang, saudara dan saya, yang memiliki karakter-karakter dan iman yang teguh seperti Daniel. Kita akan beristirahat, namun kita akan dibangkitkan pada waktunya nanti. Bukankah ini suatu janji yang membawa kepada sebuah kemenangan? Dalam kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu, firman Allah kepada Rasul Yohanes menyatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Itu di dalam Wahyu 1 ayat 8. Di awal buku, lalu di akhir buku pun dinyatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah menuntun umatnya sampai kepada akhir zaman, yaitu hari Maranatha. Bila saudara dan saya mencermati janji Tuhan ini, bahwa ada satu jaminan yang luar biasa bagi saudara dan saya, betapa hati kita damai. Betapa kita akan menjalani hari-hari yang boleh saja kita akan mengalami hari-hari yang menyulitkan. Tetapi dengan jaminan ini, saudara dan saya sudah beroleh kemenangan. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, rangkuman dan kesimpulan melalui nubuatan Daniel pasal 12 ini dapat diterapkan beberapa hal penting tentang dasar kepercayaan Kristiani. Kalau saudara boleh membuka di dalam buku 28, doktrin dasar atau iman kepercayaan kita sebagai anggota gereja masyarakat hari ke-7. Salah satunya yang berisi tentang kematian dan kebangkitan. Saudara bisa dapat di sana, kurang lebih inilah rinciannya. Upah dosa adalah maut yang kedua, yaitu perpisahan abadi dengan Allah sebagai sumber hidup sejati. Sekali lagi, mungkin saya boleh ulang. Upah dosa adalah maut yang kedua, yaitu perpisahan abadi dengan Allah sebagai sumber hidup sejati. Secara nyata, hal inilah yang akan menjadi akhir hidup orang-orang yang memilih untuk tidak mengasihi Allah dan mengikuti jalan setan yang sudah ditetapkan untuk memasuki kebinasaan kekal atau yang biasa kita kenal atau disebut api neraka kekal. Peristiwa ini akan terjadi secara efektif setelah berakhir masa 1000 tahun, tepat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi yang baru sebagai tempat tinggal umat tebusan yang mengasihi Allah untuk selama-lamanya. Bagaimana ciri-ciri umat Allah yang mengasihinya? Umat-umat tebusan itu? Kita ingat bahwa barang siapa, saudara dan saya dan setiap orang yang menuruti setiap ketetapan Allah dan memiliki kesaksian Yesus, itulah umat-umat pilihan. Sifat kekekalan adalah milik Allah satu-satunya. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan hidup sejati dan abadi bagi umat tebusannya berdasarkan pilihannya untuk mengasihi Allah karena iman kepadanya sebagai sumber hidup sejati dan yang abadi. Nah, pada saat kedatangan Yesus kedua kali, umat tebusan itu akan menerima puncak
dan kemuliaan hidup, yaitu hidup yang baka. Dalam arti tidak bisa mati lagi dan tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Sebelum hari itu tiba di saat Maranatha, kematian merupakan keadaan yang tidak sadar bagi semua orang. Dan istilahnya dapat disebut sebagai kematian yang pertama. Nah, inilah yang disebut akibat dosa, bukan upah dosa. Jadi ini adalah kematian yang pertama. Karena setelah itu kita akan dibangkitkan. Namun yang tidak setia dan tidak menjadi umat pilihan Tuhan, maka nanti akan mengalami sebuah kematian yang menjadi upah dosa, kematian yang kekal. Nah, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pada saat Maranatha, yaitu kedatangan Yesus yang kedua, orang-orang benar yang sudah Allah tebus, yang sudah mati akan dibangkitkan, serta akan dimuliakan bersama-sama dengan umat Allah yang masih hidup, lalu diangkat ke surga untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Inilah yang disebut kebangkitan pertama. Sedangkan kebangkitan kedua akan terjadi setelah berakhir masa 1000 tahun, di mana orang-orang yang memilih untuk mengasihi setan, dalam arti tidak mengasihi Allah, akan dibangkitkan dan akan menerima bagiannya, yaitu maut yang kedua, alias api neraka yang kekal. Setan dan malaikat-malaikatnya serta manusia-manusia yang jadi pengikutnya akan lenyap untuk selama-lamanya. Kita bisa baca itu dalam beberapa isi Alkitab, Roma pasal 6, ada juga dalam 1 Timotius pasal 6, Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Hal-hal itu menjelaskan tentang yang disampaikan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, apabila kita menyimak dari ulasan rangkuman Daniel pasal 12 ini, kita bisa melihat bahwa ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, diperlukan umat-umat yang bijaksana. Hendaknya saudara dan saya adalah umat-umat yang bijaksana. Seperti halnya ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang bijaksana adalah yang selalu mempersiapkan dirinya untuk tetap didapati setia kapanpun Yesus datang, kapanpun sang mempelai itu tiba. Kiranya saudara dan saya pun ketika Yesus datang kedua kali nanti, kita didapati setia. Dan walaupun nanti akan ada kesusahan-kesusahan yang harus kita hadapi, malapetaka, tapi Immanuel, janji Allah beserta kita, akan dinyatakan perlindungannya, penjagaannya, pengawalannya akan berlaku bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Umat-umat yang setia, umat-umat pilihan, yaitu yang menuruti segala ketetapan Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan sebagai jaminan berkatnya adalah umat-umat yang menjadi umat pilihan Tuhan, yang tetap setia dalam kebenaran Tuhan apapun yang terjadi, walaupun langit runtuh sekalipun, mereka akan beroleh berkat. Walaupun kita sudah mati, kita akan dibangkitkan. Oleh karena Allah kita adalah Allah yang menang, saudara dan saya pun adalah pemenang. Kalau kita sudah mengetahui hasil akhir dari semua proses perjalanan hidup, akhirnya adalah saudara dan saya adalah pemenang bersama Allah kita yang telah menang.
Mari kita jalani dengan sukacita. Mari kita jalani dengan penuh ucapan syukur. Dan mari kita tetap setia. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian saudara dan saya. Dalam ibadah kita di rumah tidak mengurangi berkat kita. Hadirat Tuhan ada bersama dengan hati setiap orang yang sangat mengasihinya, yang menuruti segala ketetapan Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.